Halo guys, jumpa lagi dengan saya Farah. Kali ini saya akan membahas tentang 5 keburukan yang dimiliki oleh zodiak Taurus, yang tentunya itu akan membuat orang-orang yang berada di sekitarnya merasa ilfil karena sikap maupun perilaku yang dimiliki oleh zodiak Taurus tersebut. Di sini zodiak Taurus sendiri juga dikatakan sering menjalani kehidupan yang terlalu santai, atau biasanya di sini zodiak Taurus dikatakan menjadi seseorang yang sangat mager banget. Nah, dari semua zodiak, tentunya setiap zodiak itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau di sini, si zodiak Taurus itu digambarkan memiliki karakter penyabar, konsisten, dan tentunya sangat setia. Si banteng ini pun bisa banget dikatakan menjadi pribadi atau seseorang yang dapat banget diandalkan. Nah, dari sini jadinya walaupun di sini setiap zodiak itu memiliki kekurangan maupun kelebihannya, dan kalau di awal kita itu membahas tentang kelebihan yang dimiliki oleh zodiak tersebut, belum berarti di sini tidak memiliki kekurangannya sama sekali. Nah, langsung saja sekarang ini saya akan membahas tentang 5 keburukan yang dimiliki oleh zodiak Taurus, yang tentunya hal ini adalah suatu hal yang perlu banget dirubah, karena suatu keburukan itu pasti akan menghambat diri kita sendiri. Suatu keburukan itu juga pasti akan menghambat kehidupan kita, masa depan kita, dan biasanya dari keburukan kita itu akan mendapatkan banyak musuh, dan tentunya orang yang berada di sekitar kita itu merasa tidak nyaman dengan kita. Nah, kalau mungkin di sini kalian adalah pemilik zodiak Taurus, tentunya kalian sudah mengerti gimana sebenarnya karakter dari diri kalian masing-masing, gimana sebenarnya kekurangan maupun kelebihan kalian, hal buruk atau sifat buruk yang kalian punyai. Biasanya di sini setiap zodiak itu akan mengerti atau dia itu sebenarnya sudah paham hal apa saja yang disebut menjadi sifat buruk bagi diri mereka masing-masing. Mereka sadar kalau diri mereka itu memiliki keburukan, tetapi mereka tidak memiliki niat atau tindakan yang pasti, di mana yaitu harus benar-benar merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Karena tentunya di sini kalau kita itu ingin merubah keburukan menjadi suatu kebaikan, ini memang juga membutuhkan suatu proses. Dan tentunya harus ada niat yang benar-benar matang banget, dan tentunya tindakan secara pasti, dan itu diperlukan usaha yang lebih keras lagi. Karena merubah suatu keburukan menjadi suatu kebaikan itu membutuhkan sesuatu hal yang begitu kuat, dan tentunya kita tidak boleh goyah dengan keputusan kita untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Dari semua kebaikan, dari segala aspek positif yang dimiliki oleh zodiak Taurus sendiri, tentunya si zodiak Taurus sendiri juga memiliki beberapa kekurangan maupun beberapa keburukan. Nah, menurut kalian, buat kalian nih yang sekarang ini berteman dengan zodiak Taurus, menurut kalian kira-kira keburukan dari teman kamu itu apa saja sih? Hal apa saja yang membuat kamu itu sebenarnya kayak merasa kurang nyaman, membuat kamu itu merasa kurang baik, dan memang pada dasarnya hal ini paling tidak kamu sukai dari teman kamu tersebut. Kalau memang di sini kamu itu berzodiak Taurus, atau kamu memiliki teman yang zodiak Taurus dan memiliki sifat yang memang pada dasarnya itu kamu gak sukai, boleh banget nih buat kamu itu berbagi di kolom komentar nih, kira-kira hal apa saja yang tidak kamu sukai dari si zodiak Taurus tersebut. Langsung saja sekarang ini saya akan membahas tentang 5 poinnya, di mana 5 poin ini merupakan 5 keburukan dari zodiak Taurus yang paling menonjol dari segala aspek keburukan maupun dari itu melepaskan dari aspek positifnya sendiri. Yang pertama adalah mengabaikan pendapat orang lain. Si zodiak Taurus sendiri dikenal sebagai zodiak modalitas, tapi tidak terkecuali di sini zodiak Taurus juga dikenal sebagai zodiak yang sangat keras kepala. Mereka tidak mau diatur, tapi biasanya dia itu suka mengatur. Nah, dari sini sendiri si zodiak Taurus memiliki karakter yang keras kepala, jadi untuk merubah dirinya ini memang sangat sulit banget, karena dia itu sangat kekeh banget pada pendiriannya. Dan sekalinya dia itu sudah memiliki satu keputusan atau dia itu sudah memiliki satu pendirian, maka pendirian tersebut yang akan dipertahankan sampai kapanpun. Bahkan dia akan tidak mau merubah hal tersebut walaupun sudah menerima banyak banget saran dari orang lain. Nah, dari sini sering banget nih si zodiak Taurus itu menghiraukan atau mempedulikan saran-saran yang masuk dari orang lain, padahal sebenarnya saran tersebut adalah saran yang baik untuk kehidupannya, saran yang baik untuk merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dan disukai oleh banyak orang. Tetapi biasanya dari sifat keras kepala yang dimiliki oleh zodiak Taurus, si zodiak Taurus itu merasa bahwa dirinya itu sudah benar. Si zodiak Taurus itu merasa bahwa dirinya sudah melakukan tindakan yang benar dan pasti dan tidak melukai hati seseorang. Nah, ini merupakan sikap buruk yang dimiliki oleh zodiak Taurus yang tentunya perlu banget buat dirubah supaya dia itu tidak sering-sering melakukan sesuai apa yang dikehendakinya sendiri tanpa memikirkan bagaimana perasaan dari orang lain. Taurus pun juga demikian, kalau dia sudah benar-benar stuck di satu keputusan tersebut, dan keputusan tersebut memang sudah tidak bisa lagi ya digoyahkan kalau sudah diambil oleh zodiak Taurus sendiri. Bahkan kalau di sini zodiak Taurus itu sebenarnya mengerti bahwa dirinya itu salah, keputusan yang diambil itu kurang benar, tapi di sini dia itu
tetap kurang bisa meyakini bahwa keputusan yang diambil itu memang salah. Itulah kenapa si zodiak Taurus itu dikatakan sering banget mengabaikan pendapat orang lain, sering banget tidak mendengarkan saran orang lain, sehingga dia itu hanya kekeh pada pendiriannya, hanya fokus pada tujuannya, dan dia itu hanya memikirkan kebaikannya dia sendiri. Dia hanya memikirkan bahwa keputusan yang diambil itu pasti benar dan tidak ada kekeliruan sama sekali. Itulah kenapa semua orang itu wajib banget menurunkan egoisnya, menurunkan sifat keras kepalanya. Karena kalau kita terlalu keras kepala itu memang tidak baik banget bagi diri kita sendiri dan bagi hubungan kamu dengan orang lain. Yang kedua adalah terlalu mager. Dari kedua belah zodiak, ternyata si zodiak Taurus ini menempati zodiak paling pertama, di mana mereka itu adalah zodiak yang paling mager. Dia ini adalah zodiak yang memiliki elemen tanah. Dia adalah zodiak penyuka kestabilan, kenyamanan, ketenangan. Sehingga dia itu lebih suka menghabiskan waktunya itu sendiri, menghabiskan waktunya untuk bersantai. Bahkan biasanya di sini zodiak Taurus itu akan menghabiskan waktunya hanya di kamar saja. Dia hanya ingin bersantai, mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Dan dari sini biasanya si zodiak Taurus itu akan sulit banget keluar dari zona nyamannya. Dia sulit diusik, dia sulit diajak bergaul, bahkan dia sering banget susah untuk bersosialisasi dengan orang banyak. Karena pada dasarnya memang zodiak Taurus itu lebih menyukai sebuah kestabilan dan kenyamanan, dan mereka paling enggan banget buat diganggu. Bahkan saking magernya si zodiak Taurus sendiri, biasanya zodiak Taurus itu bisa banget menghabiskan waktunya itu bersantai di kamar itu seharian. Bahkan si zodiak Taurus juga dikenal banget sebagai zodiak yang sulit banget untuk diajak keluar dan sulit banget diajak jalan-jalan karena sikap magernya tersebut. Alhasil di sini zodiak Taurus tidak akan pernah merasakan petualangan yang begitu hebat atau begitu aktif, karena memang dia itu terlalu santai, terlalu pasif lah, menjadi pribadi yang suka berpetualang. Yang ketiga adalah menunda pekerjaan. Sudah gak heran bahwasanya zodiak Taurus itu adalah zodiak yang lebih suka menunda pekerjaannya. Hal ini dikutip dari pembahasan di awal atau di pembahasan sebelumnya kalau si zodiak Taurus itu merupakan zodiak yang sangat mager banget. Jadi sudah gak heran kalau zodiak Taurus biasanya akan melakukan pekerjaannya itu di menit-menit terakhir, di mana dia itu pasti akan lebih memilih untuk bersantai terlebih dahulu daripada mengerjakan hal tersebut terlebih dahulu. Jadi kalau memang di sini kamu itu mempunyai teman zodiak Taurus dan kamu itu sudah memiliki proyek atau pekerjaan lah bersama dirinya, kamu harus benar-benar memberikan tenggat waktu kepada si zodiak Taurus. Kalau kamu tidak memberikan tenggat waktu kepada si zodiak Taurus, biasanya zodiak Taurus itu tidak akan pernah mengerjakannya. Dia tidak akan pernah mau untuk mengerjakan hal tersebut lebih awal, karena memang prinsip dari zodiak Taurus sendiri, dia itu memiliki karakter yang mager dan dia itu terlalu suka bersantai. Jadi dia terlalu menyepelekan hal-hal kecil, termasuk juga pekerjaan. Dia akan mengerjakannya di menit-menit terakhir dan pasti di sini dia akan mengerjakannya dengan terburu-buru. Hal ini merupakan suatu hal yang pada dasarnya itu memang terlalu ceroboh ya. Memang tidak boleh banget hal ini tuh ada pada diri seseorang. Karena kalau kita itu suka menunda pekerjaan, kita tidak mengerjakannya dengan cepat, kita terlalu menunda-nunda selalu lama nih, biasanya ini akan berpengaruh banget terhadap masa depan kita, dimana kita itu akan kesulitan banget dan kita itu akan makin lama untuk menggapai kesuksesan. Karena setiap kamu itu mau mencoba, kamu pasti kayak bentar, udah gitu terus kamu itu nggak ada kemajuan, dimana kamu itu mau bertekad untuk maju, untuk sukses. Tekad dan semangat itu diperlukan banget di dalam kehidupan. Kamu harus memiliki semangat, optimis, harus banget nih ada di dalam diri seseorang supaya seseorang tersebut mampu untuk menggapai tujuannya dengan sangat mudah. Jadi perlu dihilangkan banget sikap mager, karena itu sangat berpengaruh banget pada kehidupan kamu dan pada orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Kalau kamu terus-terusan memiliki karakter mager, tentunya orang yang bersama kamu, semisal nih partner kerja kamu, partner sekolah kamu, pasti dia itu akan merasa malas sama kamu, karena kamu tidak bisa menyelesaikan semua hal dengan tepat waktu. Yang keempat adalah sering menolak kesempatan. Sebagai zodiak yang memiliki elemen tanah, biasanya si zodiak Taurus itu akan lebih stuck atau lebih suka pada zona nyamannya, yaitu dia sangat menyukai sebuah ketenangan dan suatu kestabilan. Sehingga dari sini si zodiak Taurus itu akan sangat kesulitan banget untuk menerima hal-hal baru atau perubahan baru. Sehingga mereka itu akan sering banget melewatkan kesempatan, menolak kesempatan-kesempatan yang baru, hanya karena si zodiak Taurus itu tidak mampu untuk menghadapi perubahan. Si zodiak Taurus itu tidak mampu untuk menghadapi hal-hal yang baru yang pada dasarnya di sini padahal membawa suatu perubahan buat kehidupannya, entah itu membawa perubahan yang lebih baik lagi buat kedepannya. Alhasil di sini Taurus itu akan selalu menolak suatu kesempatan yang pada hasilnya itu akan membaikkan dirinya sendiri, akan membawa perubahan pada dirinya, akan membawa dirinya menjadi lebih sukses, lebih maju. Di sini dia itu sering menolak kesempatan karena dia itu kayak
kebingungan, kira-kira kalau hal ini diambil, dia itu kesusahan nggak ya, dia itu ada perubahan yang lebih buruk nggak ya. Karena memang si zodiak Taurus sendiri adalah zodiak yang sangat berhati-hati. Saking berhati-hatinya dia itu sampai kesulitan banget untuk melangkah maju, dia sampai kesulitan banget untuk memutuskan segala sesuatu. Jadi dia akan sering banget menolak kesempatan, dia akan sering banget meninggalkan suatu kesempatan, padahal kesempatan itu di depan mata yang akan membawa kehidupan dia itu semakin lebih cerah. Yang kelima adalah terlalu mengekang. Nah, di sini si zodiak Taurus sendiri memiliki sifat buruk, di mana sifat ini biasanya akan membuat orang itu gerah. Nah, sifat apa kira-kira yang membuat orang lain itu merasa gerah dan merasa gak nyaman karena karakter dari si zodiak Taurus sendiri? Ternyata si zodiak Taurus itu adalah dia yang sering banget mengekang. Dia itu suka mengekang tapi dia tidak mau dikekang. Nah, termasuk di sini dia juga memiliki karakter egois juga dan perlu banget buat dirubah. Dari sifat dia yang suka mengekang ini akan membuat orang itu merasa tidak nyaman berada di sampingnya, akan membuat seseorang itu merasa malas berada di sampingnya. Hal ini biasanya dilakukan oleh zodiak Taurus karena si Taurus ini memiliki rasa yang begitu besar kepada orang-orang yang dia sayangi. Jadi sudah gak heran karena memang di sini zodiak Taurus juga dikenal sebagai zodiak yang terlalu cemburu dan dia itu terlalu posesif. Maka dari sini kalau si zodiak Taurus bertemu dengan seseorang yang sangat friendly, ini sangat susah banget buat dikendalikan. Biasanya si zodiak Taurus itu akan banyak mengatur kamu karena di sini dia itu memiliki prinsip ingin melindungi kamu. Padahal kalau di sini siapa sih orang yang terlalu dikekang, dia itu merasa tidak sebel, dia merasa tidak kesel, siapa lagi? Karena memang pada dasarnya kalau kamu sendiri tidak mau dikekang, kenapa kamu harus mengekang orang lain? Kalau di sini kamu itu tahu gimana rasanya dikekang, gimana rasanya mendapatkan kebebasan, gimana rasanya kalau kamu itu benar-benar tidak dikasih kebebasan. Pasti kalau di sini kamu tidak suka dikekang, berarti rasanya memang nggak enak karena kamu tidak menemukan kebebasan di mana kamu bisa melakukan segala hal aktivitas kamu secara pribadi. Nah, kalau kamu sudah menyadari hal tersebut, kenapa kamu melakukan atau menerapkan hal tersebut kepada orang lain? Tentunya orang lain juga akan merasakan hal yang sama seperti apa yang tidak kamu sukai. Jadi kamu harus lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Jangan seenaknya kamu sendiri dan kamu harus benar-benar bisa memikirkan bagaimana perasaan orang lain ketika berada di dekat kamu. Nah, oke guys, perlu banget buat kalian garis bawahi bahwasanya setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada semua kelebihan maupun kekurangan. Tidak hanya zodiak Taurus saja, pasti pada zodiak lainnya kita di sini pasti akan menemukan sebuah hal di mana kita akan menemukan sebuah keburukan maupun kebaikan dari diri seseorang. Jadi sebelum kamu itu dekat sama seseorang, memulai hubungan sama seseorang, kamu harus tahu dulu gimana sebenarnya karakter dari dirinya. Nah, kamu perlu banget nih buat memahami kira-kira karakter dari dirinya itu cocok gak sih sama kamu. Hal ini cocok gak sih disandingkan sama kamu. Sebelum kamu lanjut lebih dalam lagi, kamu harus mempertimbangkan hal tersebut secara rinci terlebih dahulu, supaya ketika kamu itu sudah dekat, kamu bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan dari seseorang tersebut. Jangan sampai kalau kamu sudah dekat terus kamu gak bisa menerima, alhasil di sini kamu udah pecah belah gitu aja. Jadi lebih baik di awal antisipasi terlebih dahulu gimana caranya supaya kamu itu bisa mengetahui karakternya terlebih dahulu, barulah kamu bisa dekat. Kalau kamu bisa menerima kekurangan dan kelebihan, di sini kamu bisa menjalani suatu hubungan yang langgeng. Kalau kamu tidak bisa menerima suatu kelebihan maupun kekurangan, pasti di sini kamu akan menjalani suatu hubungan yang sangat tidak baik. Oke guys, itulah tadi 5 kekurangan dari zodiak Taurus yang perlu banget buat dirubah supaya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya lebih disukai oleh banyak orang. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya. Bye.